Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan uji validitas Kolmogorov Smirnov menggunakan SPSS. Ya, tapi sebelumnya kalian siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kalian siapkan SPSS, kemudian Excel, kemudian catatan. Pertama-tama kita baca dulu pengertian dari uji Kolmogorov Smirnov dan tujuannya. Nah, uji normalitas Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Berdasarkan pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Langsung saja kita masuk ke file Excel. Nah, di sini saya menyiapkan atau ini merupakan sebuah tabulasi data ya. Dan saya menyiapkan dua variabel motivasi dan variabel kinerja. Dan di sini terdapat 60 sampel. Langsung saja kita copy. Yang datanya nanti kita akan masukkan ke SPSS. Langsung kita masuk ke SPSS. Nah, kita paste ya. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Nah, di kolom nama ini kita ganti menjadi X, yang bawah kita ganti Y. Kemudian di desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian di label kita ubah menjadi yang pertama motivasi, yang bawah adalah kinerja. Nah, kemudian kita masuk ke data view. Nah, sebelum kita melakukan atau mencari nilai signifikasi, kita cari nilai residual dulu dengan cara analyze. Kita masuk ke regression, kemudian ke linear. Nah, di sini masuk ke seperti tampilan linear regression. Nah, di sini motivasi kita masukkan ke independen, sedangkan kinerja kita masukkan ke dependent. Nah, di sini kalian jangan sampai salah ya, jangan sampai kebalik. Kemudian kita pilih save. Nah, ada right visual, residual, distance, dan influence statistik. Nah, di sini kita masuk understand this. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Nah, dengan otomatis akan muncul seperti ini, tapi kita nggak usah perhatikan aja, kita skip, kita silang, karena dengan otomatis akan muncul nilai di samping variabel kita atau disebut nilai residual. Nah, nilai residual inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai signifikasi. Langsung saja kita melakukan uji Kolmogorov Smirnov. Kita masuk analyze, kemudian kita ke non parametric test, kemudian regresi dialog, kemudian kita pilih satu sampel KS atau Kolmogorov Smirnov. Nah, nilai yang kita gunakan untuk mencari nilai signifikasi adalah nilai residual. Maka nilai residual ini kita pindah ke test variable list. Kita pindah, kemudian jangan lupa normal ini kita checklist ya. Kemudian kita OK. Nah, dengan otomatis akan muncul tabel seperti ini. One sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di mana sih nilai signifikasinya? Nah, kita lihat paling bawah ini. 0,703 atau 0,703. Nah, kita masuk lagi ke tabel. Kita masuk lagi ke catatan bahwa dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,005 maka nilai residual berdistribusi normal.
Nah, nilai signifikasi yang kita dapat tadi adalah 0,703. Jadi dapat kita simpulkan atau kita bisa membuat kesimpulan bahwa 0,703 lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Ya, mungkin sekian ya video tutorial tes atau uji normalitas kolom Makro-Smirnov. Apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari beberapa populasi itu sama atau tidak. Sebelum kita melanjutkan ke uji homogenitas dengan aplikasi SPSS, kita harus tahu dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas ini. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa varian dari 2 atau lebih kelompok populasi tersebut adalah sama. Baik teman-teman, di sini saya sudah ada data di Excel. Pada data ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X di sini adalah variabel motivasi belajar, kemudian variabel Y merupakan prestasi belajar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengetahui apakah varian dari data ini sama atau tidak. Nah, teman-teman, cara yang akan kita lakukan untuk menghitung homogenitas dengan program SPSS, yaitu yang pertama kita buka dulu program SPSS. Kemudian, klik variabel view. Di nama, kita bisa ketikkan variabel X. Nah, X ini artinya motivasi belajar. Jadi, di labelnya tinggal diketikkan motivasi belajar. Selanjutnya, di bagian desimal tinggal diganti menjadi 0 karena kita tidak perlu untuk angka desimal. Langkah selanjutnya yaitu seperti yang di awal tadi, di bagian variansi X juga silahkan diubah. Jadi di sini kita berikan variabel Y. Y tadi artinya prestasi belajar. Nah, setelah selesai, kita beralih ke data view. Otomatis di sini variabelnya sudah berubah menjadi X dan Y. Setelah sudah berubah seperti ini, kita copy data dari Excel ke SPSS. Kita mulai langsung semuanya kita copy. Untuk variabel Y desimalnya juga dihilangkan ya, kita ubah menjadi 0 semuanya. Kembali ke data view. Nah, ini desimalnya udah berubah ya teman-teman. Untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak, sekarang kita pilih analyze. Kemudian pilih compare means, kita pilih means. Kemudian kita pilih one way ANOVA.
Nah, di kotak one way ANOVA ini, variabel X silahkan dimasukkan ke dependent list. Kemudian, prestasi belajar atau variabel Y kita masukkan ke faktor. Lalu kita pilih option. Nah, di kotak ini kita checklist yang homogeneity of variant test. Lalu kita klik continue. Kita pilih OK. Nah, ini hasil output yang tadi kita cari. Di hasil output di SPSS akan muncul nilai signifikansinya. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,06. Nah, 0,06 ini kan nilainya lebih besar dari alfa 0,05. Sekarang kita bandingkan dengan dasar pengambilan keputusan. Nilai signifikan 0,06 lebih besar dari 0,05, yang artinya kedua data mempunyai varian yang sama, sesuai dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Baik teman-teman, itu tadi hasil proses uji homogenitas yang bisa saya presentasikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan uji linearitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini tertera contoh data dari dua variabel yang berbeda. Terdapat variabel X religiusitas dan variabel Y agresivitas. Sekarang kita akan melakukan uji prasyarat linearitas. Langkah pertama kita klik analyze, kemudian kita ke compare means, lalu pilih means. Kemudian kita masukkan mana yang variabel bebas dan mana yang variabel terikat. Di sini variabel terikatnya atau dependent list adalah agresivitas dan religiusitas sebagai independent list atau variabel bebas. Kemudian kita pilih options dan pilih test for linearity untuk uji linearitas, kemudian klik continue dan pilih OK. Nah, berikut ini adalah hasil dari uji linearitas dalam bentuk ANOVA table. Di sini kita perhatikan pada bagian deviation from linearity. Dari data output ini diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,639. Maka hasil dari uji linearitas adalah diketahui nilai signifikansi deviation from linearity adalah 0,639. Ketika signifikansi lebih dari 0,05, maka hubungan antara religiusitas dengan agresivitas merupakan hubungan yang linier. Dan apabila signifikansinya di bawah 0,05, maka hubungan kedua variabel tersebut tidak linier. Dari hasil yang didapatkan, dapat dikatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linier, dikarenakan signifikansinya lebih dari 0,05. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.